Saya tidak pernah bayangkan sama sekali. Waktu saya tanam, saya tidak pernah pikir yang saya akan dapat kalpataru. Saya tidak tahu kalpataru itu yang bagaimana, karena tidak terlintas sama sekali di benak saya. Tempat saya bermain sudah rusak total. Nah, saya mau supaya anak-anak saya tidak mengalami kerusakan yang ada. Pagi ini kembali kusiapkan perahu. Bukan untuk mencari ikan, apalagi berwisata. Ditemani rekanku Sada dan anakku Daud, kami akan pergi mencari bibit mangrove. Sejak 14 tahun lalu menanam mangrove jadi keseharianku. Kesadaran yang bermula dari rasa sedih kehilangan tempat bermain. Dulu pohon-pohon yang tumbuh subur sekali di pinggiran pantai ini, sehingga membuat kami bermainnya leluasa. Tempat kami bermain adalah tempat yang di bawah pohon yang rindang, dan pohon-pohon kelapa yang di sekitar. Jadi kami main sampai lapar, kami panjat pohon kelapa. Atau kami makan kelapa, kami panjat dan bawa makan di pohon yang rindang dulu di situ. Memori indah yang tak lagi terjamah. Alam berkehendak lain, pengikisan pantai atau abrasi mulai terjadi. Darat ini semakin merusak ke darat. Sehingga tadinya dari jalan raya ke laut ini ada 4 rumah. 1, 2, 3, ada 4. Tapi sekarang yang 3 ini sudah habis. Sekarang 1 rumah saja terus jalan raya. Imbas kerusakannya begitu besar. Daerah Numfor Timur yang kukenal sudah tak seindah dalam ingatan. Aku merasa harus berbuat sesuatu. Aku hanya tak mau anak-anak kami kelak mewarisi lingkungan yang rusak ini. Berbekal sedikit pengetahuan dari teman, kumulai menanam mangrove. Tanaman air yang bila jumlahnya banyak, mampu menahan laju abrasi. Mangrove kutanam di area pantai depan rumah, berada di distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Untuk bisa tumbuh, mangrove memerlukan bibit. Secara berkala kucari di rimbunan mangrove liar di selatan Pulau Numfor. Satu-satunya akses ke sana hanya bisa dengan perahu. Waktu mau kumpul bibit ini memang saya bawa jauh. Harus pakai perahu, saya dayung ini. Kadang kalau waktu teduh memang saya berhasil pergi dan kembali dengan hasil yang banyak. Tapi kalau kena angin, hujan, itu hasil yang saya pergi capek-capek kumpul itu kadang kemari terbalik atau tenggelam itu semua hanyut, tercecer. Perjalanannya sekitar 30 sampai 60 menit. Biasanya aku pergi dari subuh dan pulang agak siang. Atau pergi siang dan pulang saat malam. Ya, tadi masuk di bawah akar, sekarang naik di atas akar. Ya. BBM juga kadang jadi tantangan. Pasalnya, aku harus mengambil dari kocek pribadi. Kuakali saja,
agar sebisa mungkin tak mengganggu keuangan keluarga. Yang kucari adalah batang-batang mangrove yang baru tumbuh. Kucabut saja, lalu dikumpulkan. Biasanya kucari sebanyak mungkin bibit. Selama badan ini kuat dan perahu cukup untuk menampungnya. Namun rupanya niat baik tak selalu berjalan mulus. Warga sekitar tak suka dengan apa yang kulakukan. Pertama kali kutanam mangrove pada 2002. Sebenarnya lumayan juga hasil kerjaku di awal itu. Tapi kemudian semua hancur. Tanamanku seenaknya dirusak orang-orang tidak bertanggung jawab. Dirusakkan karena orang masih punya pendapat bahwa di situ tempatnya sembunyi Swangi, itu pendapat yang kuno itu. Nah, terus nanti bikin nyamuk, terus menghalangi tempat orang mau melihat ke laut. Tak patah arang, mangrove kutanam kembali pada 2004. Sendirian saja, sesekali keluarga ikut membantu. Hingga kini, puji Tuhan, luasnya sudah mencapai 30 hektar. Saya senang sekali setelah saya melihat semuanya itu. Jadi senang yang saya rasakan itu juga dibarengi dengan terharu. Kadang saya berdiri melihat semuanya itu, air mata saya tidak terasa membasahi kedua pipi saya karena memang saya senang. Mangrove yang tumbuh perlahan mengundang banyak ikan berkembang biak. Dulu sempat kuizinkan warga mencari ikan di sana. Tapi kini tak lagi. Masalahnya, banyak mangrove yang kemudian rusak. Jadi saya setelah ikuti yang sudah tumbuh dan mulai besar ini, banyak sekali burung yang datang, seperti burung bangau. Burung bangau ini ada 3 jenis yang saya lihat, yang warna putih, warna coklat, dan yang hitam. Malah ada yang sudah bersarang, buat sarang di situ. Selain itu juga sering juga ada muncul burung elang laut. Kembalinya ekosistem buatku senang. Satwa menemukan kembali habitatnya. Anak-anak pun dapatkan tempat bermainnya yang baru. Kelak, mereka yang akan ceritakan tentang keindahan mangrove dan manfaatnya bagi kehidupan. Tapi Tuhan maafkan dosa saya. Mungkin dosa saya yang membuat pohon ini yang jadi korban. Aku selalu bangga terlahir sebagai orang Papua. Di tanah yang kaya, dengan adat dan pesona alamnya. Salah satu di antara keindahan itu adalah adanya hutan mangrove. Di Kabupaten Biak Numfor, sejak lama mangrove jadi bagian dari ekosistem. Namun, angka kerusakannya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Banyak hutan mangrove yang
mati, pohon mangrove yang mati karena dampak dari tsunami. Sebenarnya mangrove ini cukup luas karena dampak itu sebagian hutan mangrove mati dan sementara sedang dikembangkan kembali oleh teman-teman dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Khusus bagi hutan mangrove, saya pikir kegunaannya cukup banyak. Selain untuk melindungi pesisir pantai, tapi juga untuk hidupnya beberapa fauna yang cukup baik dan antik bagi kita di Biak. Dora Paraibabo, Torres Mandawe, Alex Fakdawe. Upaya reboisasi mangrove yang kulakukan 14 tahun terakhir. Semuanya kubiayai sendiri dari sebagian gajiku sebagai guru. Nah, ini kita cara mendribbling kaki bagian dalam. Sejak tahun 2000, aku mengampu mata pelajaran olahraga di SMPN 1 Numfor Timur. Namun tak lama lagi, aku akan segera pindah ke SMP lain untuk mengabdi sebagai kepala sekolah. Ulangi, yang di belakang, konsentrasi ke depan. Lanjut, jalan. Satu lagi. Oh, lihat sana yang sama. Seperti halnya menanam mangrove, olahraga juga bidang yang kucintai. Bagiku, profesi guru tak sekedar memberi ilmu, tapi pencetak masa depan bangsa. Nanam ini juga kadang saya perkenalkan buat anak-anak ini juga. Dan saya pesan bibit itu dari mereka juga. Tidak usah banyak, bawa 1, 2, nanti kita kumpul jadi banyak, lalu tanam. Kadang anak-anak kuajak ikut menanam, berbagi ilmu sambil menyemai minat generasi penerusku kelak. Pengen tahu apa manfaat dari itu, tumbuhan di laut. SMP 1 Negeri Numfor Timur. Kuceritakan pula kepada mereka manfaat mangrove bagi kehidupan kami sebagai warga pesisir pantai. Kuminta mereka untuk bantu jaga kelestarian mangrove yang telah ditanam. Selain mengajar, berkebun juga menjadi ladang penghasilanku. Kupikir ini semacam investasi, karena hasilnya baru bisa kudapat nanti, saat pohon sudah besar dan kayunya siap digunakan. Ini yang nyatu. Pepohonan ini yang kelak kuwariskan untuk anak-anak. Selain tentunya juga mangrove yang ada di pantai sana. Namun lagi-lagi ujian harus kuhadapi. Beberapa pohon yang kutanam masih saja dirusak orang. Nggak tahu saya punya dosa apa sampai pohon ini yang jadi korban. Biarlah kita doakan orang itu. Tuhan berkati keluarganya, mata pencariannya di darat, di laut, tengah kampung. Tapi juga berkati istri, anak-anaknya, berikan umur panjang. Tuhan berkati dia. Tapi Tuhan maafkan dosa saya. Mungkin dosa saya yang membuat pohon ini yang jadi korban. Tak hanya untuk keluarga, pohon-pohon ini juga cara lainku untuk mencintai alam. Daripada ladang ini kering dan gersang, rindangnya pepohonan akan membuatnya terlihat lebih menyejukkan. Keluarga jadi penyemangat paling utama.
Meski cobaan datang silih berganti, mereka yang selalu ada di sisi, mendorongku untuk terus berbuat kebaikan bagi masyarakat. Tuhan, Allah Bapa kami yang bersembunyi tahta kerajaan, pada malam hari ini kami kembali yang berada di kerumunan. Tuhan, kami tahu bahwa semuanya bersumber dari Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu pergi untuk nasibnya, tapi juga untuk kami keluarga. Karena memang dia harus memenuhi peraturan pemerintah. Jadi guru itu harus S1. Jadi saya berterima kasih sekali supaya istri saya juga mendapat S1 itu. Dengan demikian tidak beban. Dulu, keluarga sempat melarangku menanam lagi. Karena sakit hati melihat kerja kerasku dirusak orang. Tapi kemudian, mereka juga yang membantuku bangkit. Sering ikut tidak? Sering Biasanya bantu apa? bantu ikat mangrove untuk ini melindungi pantai, terus menahan kalau datang tsunami begitu. Mereka tunjukkan dukungan lewat partisipasi. Bergantian ikut aku menanam mangrove kembali. Ya. Keluarga adalah tempat menangkupkan rindu saat pulang. Harta paling berharga yang sudah seharusnya terus kita jaga. Tetapi semua hati tidak hiraukan. Sekarang saya punya pikiran juga, silakan Anda bagian yang merusak, saya bagian yang tanam. Dalam kehidupan, beberapa tantangan selalu lebih besar dari kemampuan kita. Tapi tantangan juga bisa menyerah kalau kita gigih dalam melewatinya. Sudah kubuktikan, hal itu benar adanya. Kalau dulu aku tak bersikeras terus menanam mangrove, tak akan kucapai hasil seperti sekarang. Sebagai manusia memang saya emosi juga, terharu. Hampir lagi saya sudah tidak mau tanam lagi. Karena saya capek-capek nanam lalu orang merusak. Tetapi semua hati tidak hiraukan. Sekarang saya punya pikiran juga, silakan Anda bagian yang merusak, saya bagian yang tanam. Saya dan keluarga kami tetap tanam. Kami juga punya pendapat, silakan ngomong sampai dagu mau patah di situ sudah. Saya mau tanam sampai saya capek. Kini regenerasi jadi pekerjaan rumahku. Sulit rupanya mengajak anak muda selain anakku untuk mau jadi relawan. Setidaknya saat ini ada Sada, tetangga sekaligus teman yang ikut membantu. Sebelum tanam, kita ambil bibit dari manggari atau bawai. Kita sempat isi tanah atau pecek di dalam polybag. Kemudian kita taruh di dalam pondok ini, siram dengan air laut, berumur kira-kira 3 atau lebih dari 3 minggu, dan sudah keluar pucuknya, nah, baru kita bawa ke laut untuk tanam.
2 tahun terakhir, ia tergabung dalam kelompok petani mangrove yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelompok dibuat untuk membantuku menanam mangrove di lokasi lain. Meski sudah ada kelompok petani mangrove, relawan tetap kucari. Ingin juga ku dapat anak muda yang mau menanam dengan tulus untuk kepentingan orang banyak. Upayaku mulai dengan mengajak anak-anak didikku di SMP. Kali ini beberapa anak ku ajak langsung ikut menanam mangrove di pantai. Kegiatan semacam ini sebenarnya bukan yang pertama. Sambil menanam, sambil kuperhatikan juga anak-anak. Siapa yang sekiranya bisa kukadar sebagai relawan. Ia yang ikhlas menanam karena tahu bahwa mangrove ini memang kita butuhkan untuk menjaga kawasan dari abrasi. Apa yang saya sudah sampaikan sudah mereka tahu. Mau teruskan, tidak, yang penting tugas saya sampaikan. Nah, tapi antara mereka yang jumlah banyak ini, tidak akan semua. Tapi 1, 2, 3 orang saya yakin pasti ada. Ya, ada. Semangatku juga harus terus ada. Meski usia tak lagi muda dan kesehatan kadang kurang prima. Penghargaan Kalpataru yang kuterima awal tahun 2016 jadi pelecut untuk terus berkarya. Semoga di masa mendatang semakin banyak orang mau tulus bergerak. Ikut menanam mangrove untuk kebaikan bersama. Selagi saya kuat, mampu, saya akan menanam terus, memperbaiki yang rusak saya akan ganti tanam. Demi lingkungan yang terjaga asri, demi masa depan anak cucu di seluruh negeri.